Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Raya Gunung Jati, Cirebon. Kali ini, saya mau ngebahas salah satu aplikasi matematika yang bisa ngebantu kita buat mengerjakan soal-soal matematika. Nah, nama aplikasinya yaitu WinGeom. Aplikasi WinGeom ini adalah aplikasi freeware alias gratis. Ukurannya pun hanya sekitar 2 MB. Penasaran kan? Cara penggunanya seperti apa? Kalau gitu langsung aja kita ke contoh soal. Oke? Nah, ini adalah contoh soalnya. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah titik tengah dari EH, Q adalah titik tengah dari BF, R adalah titik tengah dari CG, dan S adalah titik potong garis AC dan BD. Tentukan jarak titik S ke bidang PQR. Langsung aja kita ke aplikasinya. Aplikasinya yaitu WinGeom. Langsung aja kita buka, klik open. Nah, kalau ada peringatan kayak gini, kalian bisa klik close aja. Untuk memulainya, kita bisa klik Windows. Nah, karena kita mau bikin kubus, maka kita klik yang 3 dimensi. Nah, ini udah muncul layarnya. Langsung aja kita perbesar. Soalnya saya tempel di sini ya. Terus untuk membuat kubus, kita bisa klik units, lalu klik polyhedral. Nah, di polyhedral ini banyak banget macamnya. Ada prisma, klasik, dan lainnya. Kalau kita mau kubus, kita klik yang box. Nah, untuk panjang, lebar, dan tingginya kita bisa ketik 6. Karena tadi yang diketahui rusuknya adalah 6 cm. Kita klik OK, jadi deh kubusnya. Selanjutnya saya mau bikin garis titik-titik yang ada di kubus ini. Caranya kita klik view, klik display, lalu klik printed and dotted. Nah, jadi ini garisnya udah kelihatan ya, garis titik-titik putus-putus kayak gitu. Selanjutnya, untuk memastikan apakah panjang, lebar, dan tingginya 6, kita bisa klik mesh, lalu kita ketik aja garis AB, itu hasilnya adalah 6, garis BC itu adalah 6, garis CG itu adalah 6 juga. Nah, lalu kita close aja, terus kita pindahin teksnya ke samping-samping garisnya seperti ini. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita mau bikin titik-titik yang diketahui pada soal. Yang pertama, kita mau bikin titik P adalah titik tengah dari EH. Klik aja point, terus klik one relative coordinate. Nah, di sini kan karena garis EH, maka kita tulis relative to segment EH. Selanjutnya, koordinatnya adalah setengah karena titik tengah. Lalu klik mark. Nah, tinggal di close aja, terus di sini titiknya udah muncul. Kita ganti titik I-nya, ganti jadi titik P. Kita klik OK. Terus kita bikin titik selanjutnya. Caranya sama kayak tadi. Kita bikin titik Q pada garis BF. Klik point, one relative segment. Segmennya BF, koordinatnya setengah, close. I-nya diganti jadi Q. Nah, terus kita bikin titik selanjutnya yaitu titik R pada garis CG. Klik point, one relative coordinate, CG setengah, mark, terus langsung di close aja. Nah, ini titik I-nya diganti titik R. Selanjutnya kita bikin titik S. Titik S adalah titik potong garis AC dan BD. Pertama berarti kita harus bikin garis AC-nya dulu. Untuk membuat garis AC, kita bisa klik line, terus kita bisa klik segment of right. Kita ketik aja ini garisnya AC. Klik OK, jadi garisnya seperti ini. Selanjutnya kita bikin garis BD. Klik aja BD, oke. Nah, jadi deh. Lalu ketemukan titik potongnya di tengah-tengah ini. Lalu kita bikin titiknya, karena titik potongnya itu setengah dari AC dan setengah juga dari BD,
maka kita tulis saja salah satunya. Kita ketik segmennya itu segmen yang AC dan koordinatnya adalah setengah, lalu oke, jadi deh titik I, kita ganti titik S. Nah, jadi titik S nya seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, semua titiknya kan udah kita dapatkan, tinggal yang diketahui adalah sebuah bidang, maka kita harus membuat bidang PQR nya terlebih dahulu. Cara untuk membuat bidangnya itu sangat mudah, kita klik aja linear, lalu klik segment of page, kita ketik bidang PQR, lalu klik OK. Nah, seperti ini bidangnya. Nah, selanjutnya gimana sih Kak cara menentukan titik S ke bidang PQR? Nah, ada yang perlu kalian ingat, jarak titik ke bidang adalah jarak suatu titik ke titik proyeksi pada bidang tersebut. Nah, kalau kita mau menentukan jarak titik S ke bidang PQR, maka kita harus menentukan proyeksi titik S terlebih dahulu. Nah, untuk membuat proyeksi kita bisa menentukan titik tengah dari garis QR terlebih dahulu. Caranya sama seperti menentukan titik-titik yang sebelumnya ya. Kita ketik segmen QR setengah, koordinat mark, lalu close. Nah, ini titik, kita namain titik I aja ya. Nah, selanjutnya kita bikin garis IP. Caranya sama seperti kayak tadi, linear segment of page, lalu kita ketik aja IP atau PI sama aja, lalu kita buat titik proyeksinya. Caranya sama seperti membuat titik sebelumnya, klik point, one relative coordinate, garisnya itu garis IP. Kita tuh mau bikin titik 1/3 dari garis IP, jadi koordinatnya kita klik 1/3, lalu mark, close. Nah, ini titiknya udah didapatkan, yaitu titik C. Kita ganti namanya jadi titik S aksen, klik OK. Lalu selanjutnya kita bikin garis S aksennya, yaitu untuk menentukan jarak titik S ke titik proyeksi pada bidang. Caranya sama seperti membuat garis sebelumnya. Kita klik linear, lalu di sini ketik S aksen, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita cari tahu berapa nilai jarak S ke S aksen. Kita klik remains, lalu kita ketik aja di sini S aksen, lalu enter. Hasilnya yaitu 4,2311. Nah, kita pindahkan teksnya ke sini ya, biar kita tahu kalau itu adalah nilai jarak dari titik S ke S aksen. Nah, selesai. Gampang kan? Untuk memastikan hasilnya benar atau tidak, saya juga sudah menyelesaikan soal tersebut secara manual. Nah, ini adalah cara pengerjaan secara manual saya. Kurang lebih seperti itu hasil pengerjaan saya secara manual. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.